Hikayat Seijaan dan Ikan Todak. Menurut Hibur Hikayat, sebermula ada seorang datuk yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut, namanya Datuk Babru. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemedi di batu karang di antara pecikan buih, debur, ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya tanpa berinsut dari tempat duduk maupun membuka mata. Datuk Babru menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datuk Babru membuka matanya. "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu?" "Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Semedimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu." "Tapi engkau memang sakti, Datuk Babru." "Aku takluk," katanya megah-megah, matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. "Jadi itu rakyatmu?" Datuk Babru menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. "Ya Datuk, tapi sebelum menyerangmu tadi kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datuk, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau aku terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku." Raja ikan todak mengiba-ngiba seolah sulit bernapas, insangnya membuka dan menutup. "Baiklah," Datuk Babru berdiri. "Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan perak dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba? Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti." Lalu Datuk Babru menceritakan masuk pertapaannya selama ini. "Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah," jawab Raja Ikan Todak. Datuk Babru tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. "Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang harus seijaan, seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu." "Setuju, Datuk," sahut Raja Ikan Todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datuk Babru tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering, kulitnya licin kembali seperti semula seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira, dengan lembut dan penuh kasih sayang. Datuk Babru mengangkat Raja Ikan Todak itu dengan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. "Seijaan," seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. "Seijaan," sahut Datuk Babru. "Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu
pertapaannya berakhir, Datuk Mabur terkejut oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersama dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian tampak naik dan terus naik, lalu seluruh timbul ke permukaan. Di bawah permukaan laut ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong mereka sampai berteriak, "Seijaan, seijaan, seijaan." Datuk Mabur tercengang di karang pertapaannya. Haji Kentodak telah memenuhi sumpahnya. Bersama dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datuk Mabur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata seijaan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang permintaan Kabupaten Kota Baru.